Halo guys, kembali lagi bersama kita podcast Pukul 2. Di sini kita akan membahas tentang isu-isu yang menarik, isu-isu yang terbaru, dan juga isu-isu yang sedang diperbincangkan oleh halayak ramai. Yang lagi hangat gitu kan ya? Iya betul. Oke. BTW kita podcast kali ini temanya apa nih? Temanya tuh ada kompensasi nggak sesuai ekspektasi, terus imbalan seadanya sih. Oh, Lagi hangat banget ya? Iya itu. terkait imbalan dan kompensasi ya. Iya betul. Nah, Tapi BTW bentar, sebelum masuk ke materi ini, FYI boleh gak sih? boleh. Siapa tahu pemirsa di sini ada yang belum tahu apa itu kompensasi sama imbalan. Ada tahu nggak? Kalau tahu boleh komen. Kalau nggak tahu kasih tahu Tan. Gak ada yang Langsung mau aja. nih, Oh, gak ada yang nggak mau. Kasih tahu Tan. Loh, Sama aja. oke. Tan aja. Jadi kompensasi itu adalah sebuah bentuk kayak gimana ya? Kayak bisa berupa gaji, bisa berupa upah, atau bisa juga dengan apa? Tunjangan. Nah, kalau imbalan itu sesuatu yang diberikan oleh perusahaan dikarenakan oleh kinerja karyawan. Misalnya karyawannya itu lembur, nah bisa jadi dikasih imbalan tuh sama perusahaannya. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong soal itu, kemarin gue juga itu sih baru dengar tentang berita yang hangat banget itu, yang tentang apa? Sebuah perusahaan yang dihandle oleh negara atau pemerintah itu mempunyai data yang menurun terus, tapi karyawannya tuh dikasih kompensasi atau imbalan yang lebih seperti bonusnya. Oh iya. Perusahaan apa tuh? BUMN, tahu kan? Oh iya. Oke. Sebelumnya kita belum perkenalan loh. Oh iya, ya udah deh, Kenalan perkenal dulu. Oh iya. Kenalkan, nama saya Adrian Wahyu Pratama dari kelas Logistik Kelautan B, dan juga ada rekan saya. Saya Fatan Fawaz. Lalu aku Resa Rahmadiana. Sebelum kita mulai juga kita mau ngasih tahu nih ke kalian yang nonton nih, kenapa podcast kita itu podcast pukul 2. Kenapa? Iya. Karena kita mulainya pukul 2. Oh iya. Sesuai waktu banget ya. On time banget ya. Iya Mantap. betul lah gitu. Nah ngomong-ngomong, kita kan udah bahas tentang apa judulnya nih. Iya. Langsung aja nggak sih kita mulai ke inti pembahasannya? Kan tadi udah nyinggung juga kan kita benar. apa? Anda tadi bilang ada sebuah kasus di BUMN kan? Iya betul. Boleh diceritain dikit Kak? Kasusnya emang kayak gimana tuh? Oh, jadi menurut berita yang saya baca, itu perusahaan BUMN itu menurut data tuh kinerjanya tuh menurun terus. Karyawannya. Iya, kinerja karyawannya. Tapi saya juga punya info dari berita, itu karyawannya itu mendapat gaji atau bonus tunjangan yang lumayan besar. Oh. Itu mah bisa jadi itu nggak sih keuangan di perusahaan tersebut tuh stabil. Jadi dia tuh bisa ngasih kompensasi yang tinggi gitu ke perusahaannya. Gimana? Menurut lu gimana? Menurut kalian gimana? Sorry. Menurut saya sih, saya sebenarnya pernah baca tapi agak lupa, maaf ya. Jadi, iya pernah dengar. Jadi BUMN itu ngasih bonus yang besar ke karyawan, padahal kinerja karyawannya itu buruk gitu kan? Iya. Kurang lebih. Ya itu tuh masalah intinya sih di manajerialnya, manajer keuangannya yang ngelola gaji karyawan gitu loh. Oh, berarti Dan manajerial, sengaja gitu. ya manajerial keuangan mereka tuh bagus gitu. Jadi mereka walaupun perusahaan sedang turun itu bisa ngasih imbalan yang lebih gitu. Bukan bagus sih, ini bukan hal yang bagus. Soalnya yang padahal kinerjanya buruk nih, udah tahu Ya. kinerja buruk. Tapi malah dikasih bonus. Ini bonus bukan gaji kan. Oh iya. Ini dikasih bonus yang besar, aneh kan? Oh iya, aneh ya. Manajernya itu inti masalahnya. Jadi ada something gitu. Oh, Iya. ada yang nggak beres gitu berarti. Kayaknya Nggak sih ya. beres. Oh, iya iya. mau diusut lebih tuntas takut diciduk. Aduh, Enggak. Lah. Oh jadi beda banget sama sama itu apa kayak kalian tahu nggak sih kayak pegawai honor gitu?
Oh, kayak guru ya seperti guru yang masih honor. Nah, mereka Iya, tuh kenapa? mereka bekerja tuh ikhlas dari hati tuh. Mereka mau mencerdaskan anak-anak bangsa gitu, tapi mereka tidak memberikan tidak diberikan upah yang layak gitu. Dengar-dengar sih upah honor aja tuh masih tergolong kecil banget untuk biaya hidup 1 bulan itu. Iya, iya. Iya, iya. Saya juga sering sih denger yang kayak gitu kalau guru-guru honorer itu dapat gaji yang kecil gitu. Ada yang pernah saya denger ya itu sebulan itu cuma dapat 300.000, Aduh. bayangin. Padahal udah berkeluarga gitu kan. Sedih 12.000 banget. Sedih sebulan. banget. Sih. Itu aduh, prihatinkan kan ya. Iya, prihatin banget. Efek efisiensi bukan. Eh, kurang paham kalau itu. Tapi kayak pemerintah juga tuh harus memperhatikan deh kayaknya ke guru-guru honor gitu. Soalnya mereka kan perjuangannya tuh luar biasa. Iya. Dibandingkan tadi dengan perusahaan yang kita bahas di topik yang pertama itu kan kinerjanya juga menurun. Tapi masa mendapatkan bonus? Iya, aneh kan. Tapi gitu. kan di samping itu siapa tahu perusahaan itu tuh yang saya baca ya jurnal kompensasi diberikan itu untuk loyalitas. Jadi mengapresiasi kinerja si karyawan tersebut. Jadi karena turun Iya. kinerjanya bisa jadi si perusahaan tuh ngasih kompensasi biar karyawannya tuh termotivasi untuk Bekerja lebih iya, giat gitu. kayak gitu. Oh. Karena kan yang kita tahu Bisa gitu. kompensasi itu kan sebuah apresiasi Iya. dari perusahaan kepada karyawan, walaupun emang buruk, siapa tahu dijadiin motivasi gitu. Oh, gitu ya. Iya nggak sih? Ya, Iya bisa dong. saja sih. Bisa jadi. Kita juga nggak tahu ya seluk-beluk permasalahannya itu yang asli itu gimana. Tapi Internal gimana? ya menurut jurnal aja gitu ya berarti. Menurut berita yang lewat. Ya. Ya. Berarti dapat disimpulkan dong kayak perusahaan BUMN itu juga mempunyai strategi yang bagus tuh buat menunjang kinerja karyawannya supaya naik lagi dengan cara memberikan kompensasi yang lebih. Tapi menurut kalian apakah efisien tuh? Menurut saya sih enggak. Enggak. Efisien. Jelas. Tergantung sih, kayaknya. Coba kenapa? Ya soalnya dikasih bonusnya tuh besar gitu loh, nggak gimana ya, pengen lihat data tapi susah nyarinya. Pokoknya karyawan di BUMN itu ya pokoknya dapat bonus yang besar aja gitu loh, kayak aneh, ada anomali di sana. Oh, menurut kamu gimana? Tergantung ya. Kalau dilihat dari sisi positifnya ya itu sih bisa meningkatkan motivasi si karyawan yang punya kinerja buruk. Iya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang negatifnya tuh aneh juga, kayak Alfatan bilang tadi, masa Yep. kinerja buruk tapi dikasih kompensasi yang tinggi gitu. Tapi apakah itu bisa berpengaruh nih ke dalam keuangan negara? Soalnya kan uang dari hasil BUMN itu langsung masuk ke dalam kas negara tuh. Gimana tuh? Oh ya. Apakah bisa terjadi kerugian? Ya bisa aja itu negara dapat dapat kerugian dari sisi ekonominya gitu kan. Iya, Kayak iya. BUMN juga perusahaan negara kan. Iya, betul. Ya jadi bisa jadi aja sih. Oh iya, bisa. Gitu. Oh, Gitu. Tapi kalau yang guru honorer, iya gimana? tapi Betul. kalau yang guru honorer gak sesuai ekspektasi ya, imbalannya seadanya sih. Itu menurut saya perlu apa ya? Ada solusi gitu loh dari pemerintah tersendiri. Karena kan yang kita tahu tugas guru tuh lumayan apa ya? Berat ya? Iya berat gitu. Jadi ya seharusnya sebagai pemerintah gitu ya yang mengelola negara ini tuh apa ya, ngasih apresiasi gitu ke guru-guru honorer gitu. Ya dengan gajinya itu ya minimal UMR atau layak lah lah, cukup untuk kehidupan Ya, betul. sebulan itu. Bukan Nah. malah mentang-mentang guru honor gajinya seenaknya gitu, seadanya aja kayak gitu. Berarti kayak kebijakan pemerintah tuh harus direvisi lagi gitu lah supaya lebih adil. Menurut saya tuh bagus sih, kayak guru honor kan kadang honornya tuh di daerah terpencil malah kan ya. Iya. Iya kebanyakan. Struggling banget.
mayoritas. Terus untuk biaya transportasi ke sana juga nggak membutuhkan yang biaya sangat besar kan? Iya betul. Harus survive juga ya di kehidupan yang lingkungan yang baru. Di Dari lingkungan baru. dari dua kasus ini bisa kelihatan ya kayak perbandingannya Jauh itu. Ya, terjadi ketimpangan yang sangat besar gitu. Dari segi ekonomi gitu kan ya. Iya. Terus dari segi perhatian pemerintah juga. Ini yang nonton boleh ini gak sih? Boleh tag BUMN sama Kemendikbud. Aduh. suruh mereka buat nonton live ini gitu loh. Ini soalnya emang parah kan. Iya. Kenapa karyawan BUMN dapat bonus? Kenapa guru honorer Dapat gajinya kecil. Tapi untuk perekrutan guru honorer menuju guru yang P3K atau PNS itu menurut kalian masih relevan nggak? Masih itu nggak? Ya masih bagus nggak sistemnya sekarang? Pak tadi yang jawab. Nah, menurut saya sih masih bagus aja. Soalnya kayaknya ya negara masih kekurangan guru yang profesional gitu loh. Jadi makanya jawabannya masih relevan. Ya baik. Terima kasih atas informasi yang Mas Patan berikan dan juga Kak Resa berikan. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran ya Iya. bagi bukan pelajaran ya, kayak kritik yang bagus untuk pemerintah ke depannya untuk memberikan kompensasi yang lebih adil, setara dan juga sesuai kinerja gitu. Dari pembahasan ini juga kita bisa ngambil benang merahnya gak sih? Ya betul. Buat kita selaku mahasiswa, juga buat para yang nonton. Iya. Kira-kira host bisa menyimpulkan nggak? Aduh, kurang bisa tuh. Gimana Mas? Bisa. Waduh. Ya pokoknya gimana ya? kalau jadi manajer harus adil. Oh gitu. Terus berarti kayak kalau jadi petinggi tuh harus adil ya, jangan Iya dong, namanya juga tinggi harus bijaksana, harus Ya, adil. betul. Harus lihat yang dikasih tunjangan besar yang gimana, yang mungkin yang seadanya yang gimana kayak gitu. Jadi ini udah buruk dikasih yang tinggi, tapi yang bagus malah dikasih yang rendah. rendah Aduh. gitu. Berarti Emang ya? ya emang dari sistemnya aja ya yang kurang itu. Oh, baik. Mungkin sesi podcast kita itu berakhir sampai di sini dulu aja ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Soalnya kita juga udah sudah memberikan informasi yang kompleks gitu. Yang menarik juga sih. Ya betul. Menarik. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you di podcast selanjutnya. See you again.